terima kasih telah memberikan waktu luangnya kepada saya. Di sini saya nanti akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, yaitu yang materi yang sudah saya pelajari di guru penggerak. Semoga materi nanti dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua dalam menciptakan budaya positif di SDN Gunjang 3 ini. Saya langsung. Di sini kita akan membahas atau sharing tentang budaya positif. Niki wonten ada seperti pertanyaan normatif nih. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju atau tidak? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Setuju? Iya. Mungkin wonten alasannya, Bu Ririn monggo. Alasan saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak karena kalau anak itu tidak diberi kedisiplinan di sekolah, contohnya nanti dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi hukuman itu tidak memberatkan anak. Hanya ini contohnya, kalau kelas saya, murid saya beri contohnya ini, misalnya tidak mengerjakan PR. Nah itu saya tanya kenapa tidak mengerjakan PR. Kadang-kadang anak-anak itu lupa, pulang sekolah langsung bermain. Dan malamnya anak-anak menonton TV terus tidak mengerjakan. Akhirnya masuk sekolah dia lupa, tidak mengerjakan. Nah itu saya beri hukumannya hanya ringan saja. Saya suruh mengerjakan sampai selesai, tapi di luar kelas. Itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu Ririn. Berarti hukuman itu memang untuk bertujuan untuk agar muridnya menjadi lebih baik gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju bukan? Atas pernyataan nomor 2. Mungkin ada yang bisa menjawab, Bu Rizky. Monggo. Kalau menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin pemberian hukuman, kata hukuman itu mungkin bisa diganti dengan sanksi. Bukan sanksi Pak, kalau menurut saya dengan kata pemberian pembiasaan budaya positif. Nah, pembiasaan budaya positif seperti membaca atau membersihkan halaman apabila anak melakukan kesalahan. Nah itu kita bersama-sama membuat suatu keyakinan dari seluruh sekolahan itu kalau misal anak melakukan kesalahan itu kata hukuman itu diubah menjadi kata pembiasaan budaya positif. Jadi bisa kata-kata hukuman yang mungkin itu bernada negatif bisa merubah pola pikir kita kalau hukuman itu diubah menjadi budaya positif. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan itu diberikan masukan atau diberikan
kita lihat ya jawabannya silakan ini. Kita yang ke pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini bisa jadi penghargaan itu melalui verbal atau berupa barang. Apakah setuju? Pada pertanyaan nomor 3. Monggo. Terima kasih waktunya. Untuk pernyataan atau pertanyaan nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sebagai guru olahraga itu cenderung ke arah setuju. Karena anak-anak itu kalau diberikan sebuah penghargaan, misalkan berupa kata-kata kamu bagus atau kamu baik dalam melakukan kegiatan apa gitu, mereka di pertemuan lainnya menjadi lebih semangat. Nah, semangat itu sudah memasukkan motivasi belajar anak bahwa pelajaran itu menarik. Demikian. Terima kasih Mas Gun jawabannya. Baik, semuanya sudah memberi pernyataan ya tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini kita nanti akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini perubahan paradigma. Di sini kita bisa mempraktekkan ya. Di sini kita coba mengemalkan tangan. Di sini kita sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi yang rahasia, sangat rahasia. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah satu kepala, jadi kita menekal, digenggam dengan erat. Dan nanti teman sampingnya atau teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, merayu, mengancam, mungkin malah menghadik atau menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala teman Anda. Apa yang akan terjadi? Menurut Anda, apakah jenengan semua akan melepaskan kepala Anda ketika teman Anda itu meminta untuk melepaskan genggaman itu? Padahal di situ ada sesuatu yang sangat berharga, mungkin sangat rahasia bagi Anda. Mungkin salah satu membuat ada yang punya jawaban. Bu Binti, ngobrol dulu. Saya tetap akan mempertahankan. Ini saya ibaratnya A ya. Oke. Saya akan mempertahankan apa yang menjadi hak saya. Istilahnya, itu lepas tadi tidak. Terima kasih Bu Binti. Mungkin ada lagi dari Pak Pres nomor Bu Riri, Bu Rizky. Oke. Jadi tetap mempertahankan ya. Walaupun dipaksa bagaimanapun tetap di genggaman tangannya. Perubahan paradigma dari kontrol ke teori pilihan. Andaikan tadi kita melepaskan karena memang kita kena bujukan sangat dahsyat, itu menurut Bapak Ibu memang orang tersebut memang pandai untuk mengenal kita, apakah kita saja yang memang harus melepaskan dia bisa terpengaruh? Menurut Bapak Ibu betul. Kalau saya itu punya pendapat gini, tergantung stimulus yang diberikan. Kan berbagai cara nih, Berbagai cara. kan kalau membujuk saya rasa masih bisa dikontrol. Tapi kalau sudah hal yang menjijikan, misalkan sampai dijilat, pasti kalau orangnya gini pasti dilepas. Oh iya, Kan segala cara kan?
Tidak ada cara, semua yang penting bisa terlepas. Ya, umpama ya, maksudnya kalau misalkan kan dengan berbagai cara bisa jadi karena B punya tujuan yang pokoknya itu kudu iso, ya dengan cara yang istilahnya menjijikan atau kotor bisa jadi pendapatnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ternyata kontrol diri itu ternyata yang berpengaruh tetap kita diri sendiri. Jadi kita tetap atau tidak atau kita menyerah itu tergantung dari kita. Jadi bukan dari kekuatan atau pengaruh orang lain. Ketika kita tetap berpegang teguh berarti kita kuat. Tapi ketika kita melepaskan berarti memang kita tuh ingin melepaskan, bukan karena dari pengaruh kuat dari orang lain, tapi memang dari diri kita sendiri. Kita kuat atau kita memang sengaja untuk melepaskan. Terkait dengan kontrol yang cukup mudah seperti ini, ilusi guru mengontrol murid. Ini termasuk seperti kita pada waktu kegiatan pembelajaran kita seolah itu mengontrol murid. Seolah murid itu harus mematuhi peraturan yang ada di kelas, mungkin yang dibuat oleh guru. Mungkin murid itu ikut kita, padahal itu memang dia sengaja mengikutkan dirinya untuk dikontrol, bukan karena dia tidak mau mematuhi, tidak, karena berbagai macam alasan. Bisa jadi memang takut karena kena hukuman atau kena konsekuensi. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini berarti murid dibawa ke identitas gagal dengan cara diberi peraturan yang murid tidak tahu peraturan itu dibuat dengan kesepakatan bersama. Mungkin peraturan yang sudah ada tetap dijalankan tanpa memperhatikan keadaan murid. Jadi murid terkesan terpaksa untuk melakukan peraturan tersebut. Terus ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bisa jadi murid itu akan mengikuti kontrol kita, bisa dalam waktu jangka panjang atau jangka pendek. Tetapi suatu saat murid ketika menyadari bahwa itu kontrol itu tidak sesuai, mungkin murid akan seperti menolak peraturan yang kita buat karena sudah merasa itu memang tidak sesuai dengan murid itu. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan kita berpikiran adalah kita sebagai orang dewasa itu harus dianggap atau keputusan berada di orang tua. Jadi murid cuma mengikuti. Padahal murid atau pendidik kan punya sesuatu yang memang diyakini. Kadang karena kita sebagai orang dewasa ini yang benar, ini yang paling baik. Jadi murid merelakan atau mengambilkan apa yang diyakini. Seperti ini perubahan paradigma respon. Contohnya untuk respon ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu responnya. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang salah dan yang benar pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya untuk teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang terkalah. Untuk teorinya, model berpikirnya menang dan menang. Di sini untuk disiplin positif menurut Dr. William Glasser itu ini ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di situ makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi, ada 3 motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri,
dan akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ini yang dimiliki sekarang, yang harus dimiliki dulu. Atau kita sudah melakukan sebenarnya di teori kontrol ini, tetapi kita sudah di posisi mana? Di sini ada kita sebagai pendukung, kita sebagai pembuat rasa bersalah pada murid, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Ini bagian semuanya secara global. Sekarang kita ke disiplin. Untuk dengan disiplin itu apa enggak? Kalau kita menggunakan kata disiplin, Binti, oke, mentaati peraturan. Yang paling banyak familiar dan mentaati peraturan nih kalau kita menggunakan kata disiplin. Berdasarkan ini, menurut pengertian disiplin adalah artinya belajar. Makna asal kata berkonotasi dengan disiplin diri dari pelaku. Disiplin ini diri membuat orang mengenali atau menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu. Nilai-nilai kebajikan universalnya, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi kritiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk di pendidikan kita sudah dirangkum di profil Pancasila, belajar Pancasila, yaitu nilai kebajikannya adalah beriman dan takwa kepada Yang Maha Esa dan mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, berkomitmen dan kreatif. Kita terkandung di belajar profil Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan teori motivasi, dukungan dan penghargaan, yang terakhir ekspresi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini adalah teori motivasi paling rendah tingkatannya. Kalimatnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya itu teori ini karena dia mematuhi aturan yang ada. Kalau tidak mematuhi, biasanya dapat hukuman. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena terpaksa. Akhirnya dia motivasi yang terbangun itu dari eksternal, bisa berubah dari karena takut gurunya, karena memang takut peraturannya. Jika dia melanggar akan mendapat hukuman yang tidak dia inginkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Anak-anak mungkin akan melakukan dengan sebaik mungkin, belajar dengan sungguh-sungguh, karena kita ingin memberikan reward atau penghargaan. Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh atau dapat meningkat, kamu nanti akan mendapatkan hadiah, mungkin buku, mungkin tas. Jadi anak-anak itu timbulnya bukan karena keinginan dia, tapi memang ingin mengejar atau pengakuan. Saya pandai, saya akan mendapatkan hadiah. Itu pun akan termasuk dimotivasi eksternal, dorongan dari luar. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini tidak ada dorongan dari luar. Jadi anak tergugah sendiri ketika melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada unsur paksaan dari luar. Mungkin paksaan dari guru ataupun aturan yang kita buat. Dan itu nanti akan membuat motivasi internal dari anak tersebut. Akhirnya anak tidak akan terpaksa untuk mengerjakan sesuatu. Itu teori
Jadi anak-anak akan setiap melakukan terpaksa melakukannya. Jadi mungkin akan malah berdampak buruk bagi anak tersebut untuk melakukan. Tapi kalau untuk motivasi internalnya, anak akan mempunyai potensi diri untuk menggali apa yang saya akan perbuat. Jika seperti ini bermanfaat bagi saya dan orang lain, itu akan mendorong anak lebih baik lagi di menghargai diri sendiri. Gitu. Okay. Di sini ada filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara. Apa itu arti merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu arti dari merdeka. Di sini kita nggak dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum tapi kok oleh penghargaan. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, kita memberi penghargaan itu ternyata seperti hukuman. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut itu menurut artikel. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberi penghargaan itu nanti akan berpengaruh pada bentuk ke jangka pendek dan jangka panjangnya. Bisa jadi anak itu nanti tidak akan mempunyai motivasi yang lebih. Dia cuma mengharapkan penghargaan tadi dan kurang bisa menggali potensi yang ada dimiliki dan akan tergantung pada guru atau orang yang memberi bujukan. Itu penghargaan mendukung. Di sini juga seperti penghargaan mendukung itu bisa jadi akan membuat anak-anak kurang motivasi belajar motivasi yang dimiliki. Karena anak-anak lain itu akan berpikir seperti tidak bisa menyamai temannya. Oh ya sudahlah, biar teman-teman yang pandai saja yang berusaha. Jadi anak-anak nanti yang lainnya cuma berada di bawahnya saja, tidak punya motivasi. Di sini penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya sini penghargaan merusak hubungan biasanya itu ketika kita memberikan penghargaan di anak yang mendapatkan perintah. Ada anak yang seperti ini yang dapat juara dengan anak itu saja. Akhirnya yang di bawah bayang jadi tidak mempunyai semangat untuk meningkatkan semangatnya belajar. Mungkin nanti yang beda satu tetap anak A, anak B, anak C. Itu akan malah biasanya nanti ketika sudah diberi penghargaan, ketika di luar dengan sekolah diberi temannya, mungkin tidak di bisa hubungannya itu kadang senang berteman, akhirnya seperti terdiskriminasikan, akhirnya ada membuat jarak, kadang minder. Itu. Kalau penghargaan menunjukkan kualitas, jadi berarti kualitasnya memang anak itu motivasinya dari eksternal tadi, karena ada dorongan dari gurunya, tapi bukan dorongan dari dalamnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak ya sudah, saya akan berusaha, saya akan mendapatkan hadiah itu kalau bisa. Itu saja. Tidak ada motivasi lain. Penghargaan mengurangi motivasi kritik atau internal tadi. Jadi memang bukan dari luar. Itu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak ketika banyak kita tidak cuma memutuskan satu di depan murid yang lain, atau kita bisa secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Di sini contoh pengakuan, apresiasi kebajikan, pembuka. Kemarin saya perhatikan yang bagiannya rasa empati itu besar sekali.
diterapkan pada seluruh fraksi pada saat murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikannya atau kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di kelas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab berarti pada saat kamu membentuk kertas-kertas yang digunakan di lantai. Jadi kita memberikan apresiasi berupa besar ya, ucapan. Di sini ada tindakan burung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu itu mencatat 1 kali dalam 2 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dapat setelah termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Oke, buatan apa Bu? Ini bebas mengenakan pendapat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Terus nanti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisikal. Hukuman. Mencatat 100 kali termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja pasti. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika konsekuensi karena memang guru sudah membuat aturan. Jadi terlambat murid langsung menyadari kalau itu memang dia terlambat. Jadi guru tanpa bilang menghukum, otomatis murid langsung lari mengelilingi lapangan. Itu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini perbedaannya seperti itu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu dihukuman. Kalau di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Ketika hukuman itu terus dilakukan. Kalau di konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Untuk hukuman paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukumannya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja atau temporer. Itu perbedaannya dari hukuman atau konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen. Di sini identitas gagal dan ada identitas sukses. Hukuman tadi kita ambil beberapa mawon. Sesuatu menyakitkan harus terjadi ketika kita melakukan hukuman. Itu mesti sakit. Bagaimana keadaannya mungkin tidak akan merasakan sakit, baik itu fisiknya maupun psikisnya.
Kalau konsekuensi itu kan berarti kita sudah mempunyai aturan, kita sudah sampaikan ke murid, itu sesuatu memang harus terjadi. Kalau memang melakukan kesalahan, kita akan harus hukum, anak akan mengerjakan sendiri tanpa kita menggunakan korban yang menyakitkan. Restitusi merupakan pilihan. Jadi selain kita menghukum, ada cara lain, yaitu restitusi kita akan memberikan solusi pada anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya tanpa kita harus menggunakan kata hukuman. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang berhubungan pasti karena akan selalu memendam itu tadi, permasalahan tadi atau hukuman tadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek karena setelah dia melakukan konsekuensinya dari aturan, dia akan selesai. Dianggap dia sudah memenuhi kewajibannya. Untuk restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang karena di restitusi ini kita juga memberikan solusi kepada anak agar menjadi lebih baik. Itu. Terus di sini kita ambil yang paling bawah, peraturan adalah kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu resikonya. Tapi untuk konsekuensinya apa peraturannya? Jadi anak juga mengerti peraturan yang kita buat. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi guru tidak perlu memberikan hukuman secara tapi sudah berpikir sendiri apa yang harus dilakukan. Karena peraturan yang kita buat. Terus yang kalau beda institusi, apa yang kami yakini mungkin kesalahan yang dia buat, apakah itu salah, harus bagaimana? Apa yang kami bisa lakukan untuk memberikan masalah nilai ini? Bedanya di sini. Jadi di restitusi tidak hanya kita memberikan hukuman atau konsekuensinya, kita juga menanyakan cara untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak tidak selalu ada kesalahan, tapi juga bisa memperbaiki. Murid anak membuat peraturan negatif, ya. Murid anak membuat peraturan karena sudah dari awal kita sudah menerapkan peraturannya di konsekuensinya. Kalau di restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena di restitusi ini peraturan adalah kita buat secara bersama. Jadi kita membuat peraturan bersama murid. Jadi nanti yang menjalankan juga murid, yang menerima dampaknya juga murid. Itu akan menimbulkan sifat yang positif. 9 ciri restitusi bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusinya, bukan masalah hukumannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak tetap bisa bermain atau bersama dengan teman-temannya tanpa minder karena sudah melakukan kesalahan. Ya di sini kita keyakinan keras. Ini kalau Bapak Ibu ya itu kira-kira sama dengan apa nih? Menurut jenengan? Keyakinan keras. Oke, sama dengan peraturan kelas. Saya yakin kalau di kelas kan sudah ada peraturan di sudah dipasang di apa? Gambar atau poster. Nah, itu namanya tata tertib atau peraturan kelas. Biasanya itu kita membuatnya kan karena sudah ada. Mungkin kita copy paste dari sumber mana atau memang sudah ada dari dulu. Dari turun temurun tetap itu saja. Dan di sini keyakinan kelas itu kita akan membuat keyakinan kelas itu masing-masing di kelas dengan kesepakatan bersama dengan murid. Contohnya ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Berkaitan dengan apa ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Berkaitan dengan apa ini? Mengenai keselamatan diri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker dan jarak tertentu berhubungan dengan kesehatan? Mengapa kita memiliki peraturan yang datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi di sini komitmen atau disiplin waktu.
ingin membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah, pertama kita harus memperhatikan ke peraturan sekolah dulu, seperti itu ada. Terus kita membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas kita buat, kita jalankan, akan tercipta lingkungan yang positif di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas, dan akan membudaya positif. Ini contohnya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang gambar hijau atau gambar putih? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang sini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Atau menjaga kebersihan sekolah, berdoa aktif dalam belajar dan kerja. Yang termasuk keyakinan kelas dengan sini. Sebenarnya. Semua kesempatan kelas yang jawab apa yang penting. Yang penting ini. Yang penting. Ini peraturannya seperti ini, kebanyakan yang kita ada. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut jenengan keyakinan kelasnya apa? Diingat dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain. Dan diingatkan bagian menghormati orang lain dan kita berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti berhubungan dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti dengan kesehatan. Bergantian atau pikiran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan hindari di kelas atau koridor keselamatan atau keamanan. Jadi lebih ke universalnya, lebih ke umum. Di sini kemarin saya coba mempraktekkan diri kelas 5. Jadi anak-anak kemarin saya suruh untuk mencari aturan yang kalian ketahui atau yang kalian jalankan selama ini di sekolah. Jadi contohnya saya untuk pertama peraturan seperti ada kata dilarang mencontek, dilarang terlambat, dilarang mengganggu temannya, seperti itu. Dalam penyusunan keyakinan kelas, kita akan mengubah kata-kata dilarang, yang berhubungan dengan kata negatif, kita ubah menjadi netral. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ubah kata dilarangnya, kita bisa mengubah ke netralnya itu, buanglah sampah pada tempatnya. Itu bisa. Jadi kita jangan menggunakan kata dilarang. Yang negatif tidak boleh. Itu kita harus menghilangkan. Setelah kita menetralkan kata-kata itu, menghilangkan negatif, lalu kita rangkum semuanya yang berhubungan satu kata kebajikan atau kejujuran yang bisa digunakan untuk keyakinan kelas. Mungkin di apa tadi kebersihan kelas ya, dilarang membuang sampah di kelas, mungkin dilarang di halaman. Kita bisa buanglah sampah pada tempatnya. Akhirnya menjadi keyakinan kelas itu contohnya jadilah kebersihan lingkunganmu, cuma begitu saja. Tapi di situ ada prosesnya. Anak-anak sudah mengutarakan semuanya yang diketahui. Dalam proses itu anak-anak sudah mengerti dan memahami peraturannya. Jadi ketika nanti sudah menjadi keyakinan kelas satu kata, anak-anak akan memahami. Oh, ketika saya membuang sampah di kelas, saya tanpa diperintah oleh guru atau orang lain, saya akan mengambil sampah itu saya buang ke tempat sampah karena itu sudah menjadi keyakinan saya, keyakinan diri saya. Seperti itu. Ini contohnya kayak kemarin prosesnya. Itu keyakinan kelas. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kita manusia mempunyai 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan menerima penguasaan, kehidupan dan kesenangan. Bertahan hidup berarti berhubungan dengan fisiologis, berarti sayang papan dan tangan kita. Kasih sayang dan rasa terima kita berarti mengharapkan kasih sayang dari bisa dari orang tua, anak, istri, dan kepedulian. Penguasaan berarti kita ingin diakui keberadaan kita. Kesenangan berarti kita sesuai dengan kita, mungkin kita menyambut kesenangan dengan jalan-jalan, makan-makan, kulineran, begitu. Kebebasan berarti kita harus sehat untuk bebas, kita. Di sini Bapak Ibu ini sangat penting bagi murid kita.
Jadi ketika ada murid yang mau wakal, menurut kita mau wakal, kita harus memposisikan seperti ini dulu. Apa yang dibutuhkan anak tersebut? Mengganggu kancane, kita tanya, mungkin dia dengan mengganggu temannya itu dia merasa senang. Jadi dia kan kekurangan dalam kesenangan. Kurang senang artinya dia mengganggunya. Itu bisa. Okay. Mungkin dia kalau kita di kelas, dia saja disuruh maju tidak mau. Kita juga harus mengeksplor di sini dulu, mencari tahu apa sih kebutuhan anak tersebut. Mungkin dia kurang kebebasan, tidak memberi kesempatan untuk berpendapat, bertanya, karena yang mereka mau kita tidak berusaha untuk mendekatkan tersebut. Biasanya kita harus. Ini termasuk contoh yang saya buat angkat kemarin, ya. Saya yang di Google Form kemarin. Jadi saya nilainya di sini. Yang salah satu tema guru. Ternyata kita dari salah sekolah itu yang paling tinggi memang kurang kesenangan kemarin. Jadi kita refleksi. Presentasinya sama dari murid dengan bapak ibu guru yang tinggi kesenangan. Di sini ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang harus diketahui dan diterapkan oleh kita sebagai pengajar. Di sini 5 posisi kontrol yang pertama adalah identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman karena di sini penghukum. Jadi kita sebagai guru menempatkan posisi sebagai penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya malah dia rasakan. Jadi guru ada ancaman dari murid. Hasilnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong karena menghindari hukuman tersebut. Jadi murid malah berbohong. Kaitan dengan dunia pendidikan, murid mengatakan guru terlibat dunia pendidikan, jadi malah guru tidak diakui. Dia cuma rasanya takut kepada guru karena akan dihukum kalau tidak bohong karena perbuatan tersebut. Biarkan saja nanti juga marah-marahnya, nanti akan marah-marah lagi. Itu murid sudah menebak ketika guru menempatkan posisinya sebagai penghukum. Terus di sini rasa pembuat rasa bersalah. Jadi kita guru-guru itu selalu membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya ketika pelajaran anaknya ramai, anak-anak coba diam ya. Kamu tidak akan sama bapak ibu. Nanti kalau kalian tetap ramai, itu akan dimarahi kepala sekolah. Jadi kita memposisikan itu murid bersalah dengan kita ada terlibatnya, kita nanti akan dimarahi kepala sekolah. Seperti kita memalas ke murid, itu seperti mengancam tapi halus. Terus kita posisinya teman. Di sini akan seperti biasa kita membuat teman. Jalannya tidak ada gap seperti kita bermain atau gimana itu sama. Ini gap teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, yang hasilnya akan membuat ketergantungan kepada kita kalau kita memposisikan selalu ke teman. Ketika tidak ada kita, mungkin diajar oleh guru lain, dia tidak akan sama. Ya, seperti itu. Kemudian menyatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Benar, sangat penting. Tapi cuma guru tersebut, ketika nanti saya mengajar kelas 1, dia malah tidak akan menganggap saya seperti itu. Biasanya malah agak mengabaikan seperti itu. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ini maksudnya ketika kita melakukan kesalahan satu saja, kalau anak tersebut dia akan kecewa. Kan teman-teman seperti itu. Lemah tidak mandi bahasa gabung ini pasti. Gitu. Karena kita terus. Pemantau, menghitung dan mengukur. Ini guru cuma sebagai seperti dia tidak berbuat sesuatu tapi memantau. Ketika ada anak yang berbuat salah, apa resikonya, apa konsekuensinya, apa peraturannya masuk saja. Jadi murid yang berpikir dan bertindak. Guru cuma mengingatkan saja sebagai pengingat. Tapi menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Murid mengatakan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas.
Jadi sesuai peraturan saklek berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang saya tulis sesuai peraturan. Niku yang pemantau. Yang terakhir diidentikan keberhasilan atau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk membangun. Di sini kita sebagai manajer atau pengendali. Jadi ketika ada masalah seperti ini, sini gitu contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini pembuatan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, pendukung. Seperti itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu paling yang terakhir, berarti menghakimi, ya. Berarti sebagai pendukung. Di sini kita akan melakukan segitiga revisi. Nah, di sini kita bisa sebenarnya kita jelas melaksanakan ini sebenarnya. Tetapi karena kita belum tahu ada namanya, berarti kita lakukan dengan ngajak. Validan pertama itu apa? Untuk ini ketika ada masalah, gitu. Mungkin ada masalah bertengkar, atau mungkin marah-marah temannya, atau kita mengadu, kita bisa menggunakan validasi atau segitiga revisi. Langkah pertamanya yaitu ini, menstabilkan identitas. Jadi kita harus menenangkan tersebut sebelum kita mendalami lebih dalam apa informasi yang terjadi. Di sini guru berkata ada kata-kata yang bisa kita buat referensi besok kalau kita ada masalah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kita menenangkan anak tersebut dulu agar tidak kalau emosi terus. Karena kalau anak-anak kita masih marah, kita kita bukan kan semakin marah kalau kita tidak bisa identitasnya dulu, perasaannya dulu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ini seperti ini kata-katanya. Kamu boleh tetap bisa menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi di sini anak sudah tenang. Jadi kita sudah menggali, mengenali basic ini. Itu pada dasarnya tindakan manusia adalah kebutuhan dasar, adalah kebutuhan dasar kasih sayang tersebut. Kita harus sudah seperti tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Ketika sudah tenang, sudah tahu salahnya, terus kita mencari solusinya bersama. Apa yang diyakini, apa yang dibuat, dan setelahnya harus berbuat apa di sini untuk menanyakan keyakinan tersebut. Kalau permasalahan ini termasuk permasalahan yang agak panjang, ya, mungkin agak serius. Tapi ketika kita cuma anak-anak tidak membuang sampah, terus naik pohon, kita tidak usah menggunakan yang terlalu panjang ini. Kesannya terlalu formal, malah anak-anak malah bingung. Kita bisa menggunakan intervensi 30 detik di sini. Jadi anak-anak sudah bisa langsung kembali ke peraturan normal atau kebiasaan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang budaya positif tadi. Mungkin nanti kita bisa praktek bersama-sama gitu. Jadi kita bisa sharing ketika ada masalah bagaimana pengetahuannya, kita nanti bisa sharing bersama-sama. Mungkin cukup sekian. Seperti saya tentang budaya positif dan